Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AAM Channel. Eh, Pada hari ini saya akan coba membahas tentang bagaimana caranya memiliki rumah atau properti ya, tanpa menggunakan fasilitas pendanaan dari bank. Baik itu misalkan KPR gitu ya, ataupun pendanaan dari KTA ya. Jadi ini merupakan pengalaman pribadi, semoga bermanfaat nanti ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan manfaat kepada orang banyak. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Jadi, saya itu punya cita-cita ya, mungkin semua orang juga punya cita-cita yang sama, memiliki rumah, karena rumah kan merupakan tempat untuk kita tinggal, untuk berteduh gitu ya, untuk membangun keluarga. Nah, kebanyakan masyarakat sekarang, terutama mungkin generasi milenial ya, akan lebih memilih untuk menggunakan fasilitas pendanaan dari bank, baik itu bank konvensional maupun bank syariah. Nah, eh, saya dan istri sih mempunyai komitmen ya untuk tidak menggunakan cara pertama tadi gitu. Kan sekalian belajar, sekalian nyoba gitu kan. Bisa nggak sih dengan cara yang lain gitu ya? Dengan cara-cara yang lain yang kita tidak menggunakan fasilitas pendanaan dari bank. Oke, kemudian kalau orang zaman dulu, mungkin orang tua kita atau mungkin sebagian generasi milenial sekarang juga ada yang menggunakan cara dengan membangun sendiri gitu ya. Nah, itu kan membutuhkan modal. Misal sudah punya tanah gitu, terus tinggal butuh dana untuk membangun, untuk membeli material, untuk membayar tenaga kerja atau mandor, misalnya seperti itu. Dan enaknya kalau kita membangun sendiri itu, kita bisa menentukan desain itu sesuai dengan keinginan kita. Itu kan sangat menarik ya. Cuma tadi, karena saat saya membeli, saya tidak memiliki keduanya ya, yang strategis. Misalkan tanah ada sih, cuma letaknya nggak strategis, tanah warisan dari orang tua. Kemudian dana saat itu juga tidak tersedia cukup menurut perhitungan saya untuk membangun langsung. Mungkin ada yang bertanya gitu ya, kenapa nggak KTA saja gitu kan di bank. Nah tadi eh, saya punya prinsip untuk seminimal mungkin berhubungan dengan bank ya, karena itu pilihan saya sih, tergantung teman-teman kalau mau mengikuti apa tidak, tapi intinya saya coba sharing ya pengalaman membeli rumah atau properti tanpa pendanaan dari bank. Oke, kenapa saya berprinsip ada tiga hal ya yang membuat saya tidak ingin berhubungan dengan pendanaan bank. Yang pertama, adanya penalti gitu. Maksudnya gini, misalkan saya punya uang lebih, kemudian saya ingin mempercepat pelunasan hutang saya ke bank. Nah, nanti di situ ada biaya penalti. Itu poin pertama yang membuat saya tidak ingin berhubungan banyak dengan bank. Yang kedua, eh, di bank itu ada denda keterlambatan. Nah, kita kan tidak tahu ya ke depan itu bagaimana dengan pekerjaan saya sekarang, apakah misalkan ada PHK atau ada apa gitu kan. Kita tidak tahu masa depan kita akan seperti apa. Atau mungkin umur juga kita tidak tahu ya mau sampai berapa gitu. Makanya saya tidak berani untuk menebak-nebak masa depan yang belum pasti gitu. Jadi misalkan suatu saat mungkin, semoga sih enggak ya, ada PHK gitu kan di perusahaan, terus ternyata saya nggak bisa mencicil hutang saya ke bank, itu akan kena denda gitu. Nah itu yang saya tidak mau. Kemudian eh, rumah itu kan kita sudah DP misalkan seperti itu ya. Nah itu kan artinya sudah jatuh jual beli di situ. Tapi kok disita gitu, misalkan kita ada keterlambatan pembayaran atau menunggak sekian bulan gitu ya. Nah, itu saya tidak mau, ada tiga hal seperti itu, sehingga tadi kenapa saya menghindari untuk pendanaan dengan bank. Oke,
Jadi saya berprinsip bahwa sebuah perjanjian jual beli atau kontrak itu harus dibuat yang adil ya, fair ya. Kebetulan saya eh, beberapa tahun berkecimpung di dunia kontrak ya, karena saya kerja di kontraktor. Jadi menurut saya namanya perjanjian itu harus fair. Nah, kalau misalkan ada tiga item tadi, denda keterlambatan, penalti, kemudian sita, itu saya rasa tidak fair gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin perlu didiskusikan dan kemudian dituangkan ke dalam kontrak. Oke, saya coba masuk ke yang berikutnya. Nah, ini tahapan-tahapan yang saya lakukan waktu saya membeli rumah pertama saya. Yang saat ini juga belum lunas sih gitu ya kreditnya. Jadi pertama mencari developer yang mau dulu. Nah, mencari developer yang mau kredit langsung tanpa pendanaan lewat bank cukup susah sih. Waktu itu saya mencari beberapa developer, mungkin lebih dari 10 ya saat itu, termasuk yang ada di misalkan pakai OLX gitu ya. Ada yang saya datangi langsung ke perumahannya, rata-rata menolak. Ya wajar sih, karena mereka terbiasa dengan model bisnis kita DP, kemudian kita mengikat perjanjian dengan mereka, dengan pihak ketiga juga, yaitu bank. Kemudian nanti bank yang akan membayar ke mereka dan kita mencicilnya ke bank. Rata-rata modelnya seperti itu sih. Ada juga developer yang syariah ya, yang menerapkan metode pembayaran syariah, tapi rata-rata DP-nya sangat tinggi gitu. Wajar sih karena mereka butuh di depan untuk minimal untuk biaya membeli tanah seperti itu. Kemudian nanti biaya untuk membangunnya yang kita cicil. Dan saat itu saya coba mencari di beberapa daerah. Kebetulan orang tua saya ada di Purbalingga. Saya pengen yang dekat gitu ya dengan lokasi orang tua saya. Di situ belum ada namanya developer syariah yang menggunakan mekanisme kayak tadi ya. Ya, jadi saya ke developer konvensional yang biasa gitu ya, yang umum ada di masa pasaran gitu. Nah, akhirnya setelah pencarian mungkin lebih dari 1 tahun ya saya mencari, akhirnya ketemu ada salah satu developer di Purbalingga yang mau membuka diskusi. Jadi membuka diskusi itu bagi saya sudah sesuatu yang baik ya, karena kebanyakan langsung ditolak di depan sih pada saat menawarkan bisa nggak kredit dengan developer sekian tahun gitu. Rata-rata oh bisa maksimal 6 bulan, wah kalau 6 bulan nggak cukup duit saya untuk membeli rumah secepat itu gitu ya. Nah kemudian setelah saya menemukan satu developer yang minimal mau berdiskusi, mau membuka diskusi, kemudian seperti biasa saya meminta harga penawaran gitu. Jadi kalau penawar itu boleh harga cash, harga kredit sekian tahun gitu ya. Itu saya samakan aja dengan misalkan kita menggunakan fasilitas bank gitu ya. Mungkin dengan rata-rata bunga 8% gitu ya. Dari harga cashnya per tahun gitu. Nah, saat itu saya mencoba untuk menghitung-hitung, wah kayaknya cukup tapi mepet banget itu dengan gaji yang sekarang gitu ya. Eh, saya mengambil tempo 5 tahun saat itu. Nah, dari 5 tahun itu saya membeli rumah dengan harga cash 275 juta. Kalau kita punya bunga bank misalkan 8% per tahun, kira-kira kalau 5 tahun ya kisaran 330 juta gitu. Dalam 5 tahun itu uang yang harus saya cicilkan ke developer segitu ya, atau rata-rata per bulannya saya harus mencicil 5%, 5 juta dengan DP 10%, seperti itu 27 juta setengah waktu itu. Nah, di berita acara negosiasi yang saya buat dengan developer, saya menuliskan
apa sih kira-kira keuntungannya kok developer maunya gitu ya untuk membeli atau menjual rumah kepada saya yang harusnya dia bisa dapat cash 275 juta di depan dan saya yang berhubungan dengan bank gitu ya. Saya jelaskan di situ bahwa margin 8% yang seharusnya jadi punyanya bank setiap tahun itu menjadi haknya si developer gitu. Karena di awal tadi tujuan saya bukan mau cari yang lebih murah ya daripada pendanaan dengan bank, tapi mau menghindari tanpa denda, tanpa penalti, dan tanpa sita. Kira-kira itu. Jadi keuntungan developer tadi ya, otomatis mereka akan menjual harga 275 juta itu sebenarnya udah untung kisaran 20-an% lah. Nah, ditambah lagi dengan margin setara dengan bunga bank gitu ya, yang seharusnya menjadi haknya bank. Nah, sekarang saya pindahkan menjadi haknya si developer. Nah, dari situ mereka akhirnya mau dan tertarik. Kemudian akhirnya sepakat untuk membuat surat pesanan gitu ya. Saya memesan kepada si si developer tersebut gitu ya. Oke. Kemudian setelah ada surat kesepakatan saat itu saya booking fee sih sekitar 3 juta kalau nggak salah, itu termasuk dalam harga ya. Kemudian dari berita acara negosiasi tersebut saya juga buatkan draft kontrak ya. Mereka memberi draft kontrak, kemudian ada beberapa pasal yang saya coba koreksi. Mungkin nanti kita bahas detailnya di video berikutnya ya. Khusus untuk masalah draft kontrak, isinya seperti apa, detailnya seperti apa, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Oke. Kemudian setelah draft kontrak disepakati, saya sudah membayar booking fee. Kemudian kami melakukan akad jual beli di notaris. Kenapa harus di notaris? Ya karena agar kuat secara hukum ya. Agar kuat secara hukum, karena kita ya hidup di negara hukum, maka harus tercatat di notaris untuk perjanjian tersebut. Nanti detailnya akan kita bahas di video berikutnya berbarengan dengan isi kontrak gitu ya. Kemudian setelah ditandatangani perjanjian jual beli tersebut, otomatis karena saya sudah membayar DP 10% dari harga cashnya plus booking fee tadi ya, maka secara aturan jual beli itu sudah harus diserah terimakan unitnya, sehingga saya sudah bisa menempati rumah tersebut. Oke, nah setelah perjanjian jual beli tersebut, tinggal mekanisme cicilan seperti biasa. Kita mencicil setiap bulan ke rekening developer langsung, kita mendapatkan bukti pembayaran, ada monitoring setiap bulannya. Nah, di situ saya mengambil satu poin bahwa di dalam proses pembayaran tersebut, proses cicilan tersebut, ada klausul jika saya melakukan percepatan maka tidak ada penalti. Nah, alhamdulillah selama kurang lebih 1 tahun ini sudah jalan ya proses kredit tersebut, saya sudah melakukan percepatan selama 3 bulan. Dan misalkan semoga sehingga ya itu kan salah satu klausul yang saya coba atur di kontrak. Misalkan saya ada sesuatu hal yang membuat saya tidak bisa mencicil di bulan itu, saya berhak untuk mengajukan penundaan tanpa adanya denda keterlambatan ataupun sita rumah gitu ya. Nah, setelah mencapai tempo yang disepakati 5 tahun gitu ya, nanti akan ada setelah pelunasan akan ada balik nama dan sertifikat. Jadi sampai sekarang sertifikat yang masih atas namanya si developer belum dibalik nama atas nama saya karena kan belum lunas ya. Yang saya pegang ya kontrak jual beli tadi. Nah, nanti setelah lunas akan dibalik nama gitu atas nama saya gitu ya. Jadi setelah itu benar-benar si rumah itu adalah hak dan kepunyaan saya gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video tentang bagaimana caranya memiliki rumah tanpa pendanaan dari bank gitu ya.
Nanti masih ada satu video lagi setelah ini terkait dengan teknis dan detail dari kontrak jual beli gitu ya, yang saya buat dengan developer, kemudian ini tanda tangan oleh notaris. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.